Apa kabar teman-teman dari Master Youth Plan? Selamat hari Minggu. Akhirnya kita berjumpa lagi. Walaupun dalam situasi dan keadaan yang berbeda. Biasanya saya sangat menantikan loh kunjungan ke Master Youth Plan di Ebenezer, karena setelah itu bisa jalan-jalan ya, karena ada banyak makanan kalau hari Minggu kan di depan gereja. Siapa yang kangen untuk beribadah lagi? Nah, semua kita kangen kan. Bukan kangen makanan yang depan kan? Nah, enggak, bukan kangen itu kan. Kangen untuk bertemu, beribadah beramai-ramai. Ya, saya juga kadang-kadang kangen juga loh ini. Bukan kadang-kadang ya, kangen untuk bertemu dengan semua teman-teman yang udah lama nggak dijumpain gitu kan. Kangen untuk nongkrong sehabis dari gereja. Wah, benar-benar situasi yang tidak pernah kita sangka-sangka. Di 2020 ini kita menghadapi realita yang kenyataan yang seperti ini. Well, lepas dari semuanya itu, saya sangat berharap semua teman-teman Master Youth Plan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Saya berdoa kalian senantiasa diberikan semangat untuk terus menjalani hidup ini. Kita semua kita berdoa kita keluar dari situasi ini dengan sehat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Teman-teman, oh ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat Bapak Amos Hosea dan Ibu Gembala dan sekeluarga yang telah memberikan kesempatan mempercayakan kepada saya untuk berbagi buat teman-teman Master Youth Plan. Dan terima kasih buat Pastor Randy sekeluarga yang juga telah menyediakan waktu bagi saya di hari ini untuk berbagi kepada teman-teman Master Youth Plan. Berdoa kalian berdua, baik Pak Gembala dan Ibu Gembala maupun Bro Randy dan istri senantiasa diberikan kemurahan dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehat-sehat selalu dan selalu terberkati. Ya, saya diberikan tema oleh Pastor Randy soal kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Jadi belibet ini nggak terbiasa dengan video. Biasanya lebih enak langsung, tapi karena situasi ya, mari kita bervideo-videoan. Nggak pernah menyangka kalau suatu saat akan berbagi, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kamar kos yang cukup sempit ini. Nah, sebelum kita ke ayat yang kita akan membahas, tenang saja, nggak akan berat-berat, seru pokoknya. Apa sih kebenaran itu sih? Kebenaran itu sesuatu yang sedang dicari loh saat ini. Kebenaran itu kenyataan gitu kan. Kita kan kalau ada situasi, ada peristiwa, itu kan sering cari tahu itu kan. Terus bertanya, apa yang terjadi sih? Siapa yang terlibat sih? Ada apa rupanya? Gitu kan. Sama dalam situasi saat ini. Ini banyak orang yang berburu kebenaran, dan juga banyak orang yang menyajikan kebenaran, mempresentasikan kebenaran, mengklaim sebuah kebenaran. Nah, setiap hari kita tengok di sosial media, baik di portal berita, kita cari di internet kan, baik di portal berita ataupun di sosial media, hasil wawancara atau berita apapun. Bahkan tiap hari teman saya di kos-kosan itu ada yang senantiasa update berita situasi COVID-19 yang terakhir. Berapa pasien yang terpapar, berapa yang selamat, berapa yang tidak bisa selamat. Ini
mereka selalu berburu gitu kan. Buat apa mereka berburu kebenaran ini? Buat apa mereka pengen tahu tentang kebenaran, pengen tahu tentang apa yang terjadi, pengen tahu tentang situasi kenyataan yang terjadi, supaya mereka ini, kita semua yang mencari kebenaran itu tahu untuk berbuat selanjutnya gitu kan. Kita bisa berteriak hati-hati, kita bisa menjaga diri gitu kan. Kita bisa, katakanlah, yang selama ini, kalau kita mungkin selama ini diam di rumah ya kan, kayak tahanan rumah gitu kan. Kita ketika tahu berita dan kemudian kita tahu bagaimana handle situasi, bagaimana menangani situasi ini, kita akan mengambil tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan yang pencegahan untuk berjaga-jaga, sehingga kita bisa keluar dengan aman, kita bisa bebas keluar ya, dalam artian bebas terbatas, kita bisa merdeka melakukan aktivitas yang mungkin aktivitas penting, maksudnya yang kita lakukan dulu, aktivitas yang sangat penting dengan penuh tanggung jawab dalam arti tersebut, dan merdeka bebas melakukan aktivitas dalam artian tanggung jawab lebih sangat tepat seperti ini, karena kita mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, bagaimana kita menjaga diri dan bagaimana kita mencegah supaya kita tidak menjadi tertular atau tidak terpapar virus ini. Demikian orang-orang yang mencari kebenarannya. Apalagi ketika mengetahui, ketika tahu kebenaran bahwa lokasi-lokasi tertentu ternyata sedang banyak yang sakit. Berarti kita mengambil langkah yang benar-benar ekstra, atau kemudian kita memutuskan untuk tinggal atau bergerak ke sana. Demikianlah kebenaran sangat mempengaruhi tindakan orang-orang saat ini. Itu lebih sangat terasa saat ini, ketika penting sekali untuk mengetahui kebenaran yang terjadi, situasi kenyataan yang terjadi di akhir-akhir ini. Jadi dalam kata-kata kuncinya adalah mengetahui kebenaran dan kemudian kita bertindak setelah mengetahui kebenaran tersebut. Nah, ini jadi semakin klop dengan apa yang kita bicarakan di hari ini. Hari ini kita bicara soal ayat yang sangat-sangat terkenal, yakni kita baca di Yohanes. I think di Yohanes. Benar, di Yohanes 8. Kita baca dulu ya, teman-teman. Kita baca, setelah teman-teman buka Alkitabnya, teman-teman bisa buka di Yohanes 8. Kita baca di ayat 30 dan 33. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi tetap tinggal dalam firman-Ku dan benar menjadi murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi ada langkah-langkahnya. Kebenaran itu akan memerdekakan kita jika kita tetap tinggal dalam firman-Nya dan benar-benar menjadi murid-Nya, dan setelah itu kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ini kalau bayangannya hari ini adalah seperti ini. Kita ketika mengetahui kebenaran, ya, katakanlah kita tahu bahwa saat ini, dalam era-era saat ini dikatakan new normal, kita beradaptasi dengan situasi yang ada. Kebenarannya, kenyataan situasinya adalah bahwa COVID-19 sangat berbahaya dan bisa menular lewat droplet.
Itulah sebabnya perintah memberikan himbauan, anjuran ketika kita mau keluar rumah untuk melakukan hal yang penting, kita keluar memakai masker. Ketika mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Ketika kita tahu bahwa di luar itu sangat berbahaya, kalau kita tidak pakai masker kita akan gampang tertular, maka untuk kita bisa bebas merdeka, berjalan keluar dan tidak tinggal di rumah, karena memang ada yang harus kita kerjakan, maka kita mengambil keputusan untuk keluar memakai masker. Jadi kita bertindak berdasarkan kebenaran yang kita ketahui. Nah, dengan demikian tadi sama, bagaimana firman Tuhan itu bisa memerdekakan kita? Ada langkahnya. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Dan Yohanes juga mengatakan, Yohanes ini banyak ngomongin soal kebenaran dan firman Tuhan yang adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Kalau dikatakan, jika tadi berkata, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku. Nah, Yohanes 1 dibuka dengan pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Kita baca. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, dikatakan, kita baca terus. Berkata ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yang tadi adalah pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yakni kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya firman itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, dan ayat ini jadi satu dengan keseluruhan daripada berita daripada Yohanes yang mengatakan adalah firman adalah pribadi Yesus Kristus. Jika dikatakan, jika kamu tinggal di dalam-Ku, di dalam firman-Ku, berarti kita harus tinggal di dalam Yesus Kristus. Kita tinggal dekat dengannya. Kita berada bersama-sama dengan Dia. Artinya kita mempunyai hubungan bersama-sama dengan Tuhan. Kristus tinggal dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia. Artinya kita harus mengundang pribadi Yesus Kristus untuk tinggal dalam hidup kita. Kita harus juga tinggal di dalam Yesus Kristus untuk supaya Kristus juga ada di dalam kita. Artinya dalam setiap hari-hari kita harus senantiasa berada bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus pastikan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, bagaimana itu bisa dilakukan? Kita tinggal dalam firman Tuhan. Setelah kita invite Tuhan, mengundang Yesus dalam diri kita, dan kita tinggal di dalamnya, kita menjadi muridnya. Baru saatilah kamu adalah murid-muridnya. Dan ini adalah firman Tuhan. Dasarnya semuanya ada di sini. Kalau Yohanes mengatakan firman telah menjadi manusia, dan itu adalah pribadi Yesus Kristus, kita harus mengenal, menjadi murid. Menjadi murid itu kenal, tahu, kenal. Menjadi pribadi, mengenal pribadi Yesus Kristus yang semuanya tertulis di sini, dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya tentang pribadi Yesus Kristus. Jadi kita sudah
sudah tinggal bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan berada dalam diri kita, kita jadikan Tuhan sebagai juru selamat, jadikan Tuhan sebagai raja, sebagai Tuhan dalam hidup kita, juru selamat pribadi dalam hidup kita. Kemudian setelah itu, nah kita mengenal Dia lewat pembacaan firman Tuhan. Setiap hari kita menjadi murid dengan jalan membaca, menyelidiki firman Tuhan, sehingga kita mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran apa aja itu? Kebenaran. Alkitab ini berisi kebenaran. Alkitab ini adalah kebenaran. Semua yang tertulis dalam Alkitab ini adalah kebenaran firman Tuhan. Paling tidak begini teman-teman. Kenapa kebenaran itu penting? Kan tadi bilang bahwa di awal, kalau kita tahu kebenarannya, maka kita akan bisa bebas merdeka, bertindak tanpa takut-takut dengan bijaksana. Itu yang terjadi. Karena kalau kita tidak tahu kebenarannya, dan kemudian yang terjadi kita, kalau ada yang penting banget kita harus keluar rumah, kita takut nanti ada ini, ada itu, nanti takut tertular segala macam ya. Betul, tapi kalau sesuatu yang sangat penting kita harus keluar, sesuatu yang sangat penting kita harus berada di jalan, dan nggak bisa kita tunda, sesuatu yang sangat penting banget, maka kita harus memakai masker. Meskipun kita nggak keluar rumah misalnya, karena kita pesan sesuatu, kita harus bertemu dengan orang yang mengantarnya. Jika tidak bisa ditinggal, misalnya harus ada tangan dan segala macamnya, kita harus memakai masker. Kemudian kita keluar rumah, mengambil barangnya dengan memakai masker di pagar, gitu. Dan juga ada yang mengatakan, ada juga anjuran untuk menggunakan hand sanitizer. Nah, kita setelah semuanya selesai, setelah kita bertemu, kita masuk rumah lagi, nah kita bersihkan hand sanitizer, kemudian kita bersihkan tangan kita, sehingga kita bisa masuk lagi dan aman. Itu yang terjadi saat-saat ini. Ketika kita mengetahui kebenarannya, kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang benar, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Dan kalau kita salah mengambil keputusan, kita nih bayangkan kita sudah tinggal di rumah selama ini, belajar dengan daring. Tapi suatu saat kita harus keluar dari dalam rumah kita, ke halaman saja, nggak kemana-mana, dan kita lupa memakai masker, kemudian kita tidak memakai hand sanitizer ketika masuk lagi, bisa jadi kita akan mudah terekspos dengan virus, dan kemudian ya percuma kita sudah tinggal dalam rumah lama, tapi kemudian kita nggak jaga diri pada saat kita terima barang atau terima pesanan. Itu yang disebutkan bahwa kita mengambil keputusan berdasarkan informasi dan kebenaran yang ada, sehingga kita bisa bebas merdeka keluar dari kamar kita untuk mengambil barang. Jadi nggak takut, aku takut nanti akan kena ini, kena itu. Tapi kalau kita sudah dikasih tahu kebenaran, kita pakai masker, dan kemudian kita pakai mengambil keputusan, kemudian pakai hand sanitizer, nah kita akan terjaga dari terpapar oleh virus tersebut. Demikian juga dengan firman Tuhan ini berisi adalah kebenaran-kebenaran yang sangat hakiki, yang membantu kita untuk merdeka, bebas mengambil sebuah keputusan atau banyak keputusan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus, diperkenan oleh manusia. Kebenaran-kebenaran apa sih itu semua? Nih teman-teman, ada begitu banyak kursus di luar sana, seminar, motivasi-motivasi yang bertujuan untuk mencari tahu siapa kita sesungguhnya dan untuk apa kita berada di dunia ini. Nah, teman-teman, itu sangat penting.
Karena untuk mengetahui diri kita, mengetahui tujuan hidup kita, kita akan tahu mengambil keputusan dengan bebas dan merdeka, tanpa paksaan orang-orang. Misalnya, saya harus sekolah di mana, saya harus kerja di mana. Kalau kita tahu siapa diri kita akan lebih mudah mengambil keputusan itu. Kalau misalnya ada orang-orang, kita ini adalah manusia, orang-orang mengatakan, wah kamu itu nggak ada artinya. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan. Mungkin orang-orang mengatakan, wah kamu manusia berdosa. Apa yang kamu lakukan di masa lalu? Kamu nggak akan pernah jadi apa-apa karena tindakanmu selama ini. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Sekarang ini kita adalah manusia merdeka. Kebenaran mengatakan itu. Kebenaran membebaskan kita dari cap-cap atau perkataan-perkataan orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, ini Alkitab memberikan kebenaran tentang Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah itu benar adalah Tuhan yang sangat baik hati dan juga Tuhan yang sangat penuh dengan kasih karunia. Ya, meski kita salah dan kita pasti ada menerima konsekuensi daripada apa yang kita lakukan, tapi kita selalu bisa berani datang kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan adalah kasih. Bukan hanya Tuhan mempunyai sifat kasih, tetapi Tuhan itu adalah kasih. Tuhan adalah cinta, sehingga kita bisa datang kepadanya dengan penuh keberanian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tapi Tuhan juga adalah Bapa yang mendisiplinkan kita supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampang. Nah, itu semuanya ada di firman Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, kemudian Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang adalah kasih, turun ke dunia ini dan rela mati bagi kita, kita mempunyai keberanian, kita merdeka. Kebenaran itu memerdekakan kita untuk bertemu dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Aku mohon ampun Tuhan, aku tidak akan mengulangi lagi. Kalau kita tidak tahu ini dan kita hanya melihat Tuhan yang gampang marah, kita akan takut. Dan ketika takut untuk berhadapan dengan Tuhan, kita tidak akan kemana-mana. Kita akan tinggal tetap di satu titik dan tidak bergerak ke langkah berikutnya. Kita sudah diampuni, kita sudah jadikan manusia baru, kita bisa merdeka, bebas untuk melangkah lagi. Karena kita tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan yang kita sembah. Karena kita tahu kebenaran tentang diri kita dan kita tahu kebenaran tentang Tuhan yang kita sembah. Nah, yang terakhir, kebenaran apa lagi? Kebenaran tentang dunia ini. Kalau kita tahu bahwa ya dunia yang kita tinggali sekarang ini memang sudah dunia yang rusak, memang sudah dunia yang dikutuk, dan terlepas dari semuanya itu, kita juga tidak akan lama tinggal di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi saat ini, ketidakadilan, ketidakseimbangan, semuanya sudah ada dari dulu. Itulah sebabnya Wahyu mengatakan akan ada langit baru dan bumi baru, karena kita tidak akan lama tinggal di dunia ini. Penyakit dan sakit penyakit akan terus ada, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersukacita tinggal di dunia ini. Kita tinggal di dunia ini hanya untuk sementara. Waktunya sangat terbatas. Entah umur kita atau umur dunia ini. Sehingga mengetahui ini dengan waktu yang tidak banyak,
kita akan semakin menjadi bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan yang baik dan tepat, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang merdeka, manusia-manusia yang bisa bebas berbuat apa saja dalam koridor bertanggung jawab, karena Tuhan yang memampukan kita. Itu kebenarannya. Itu yang membebaskan kita. Kita tidak lagi dibelenggu oleh diri kita yang lama. Kita tidak lagi dibelenggu oleh situasi-situasi yang lama. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita dari setiap belenggu dosa, dari setiap masa lalu. Kita menjadi pribadi yang baru, kita menjadi manusia-manusia merdeka yang baru, dan ini seharusnya memerdekakan kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan sangat sayang pada diri kita. Tuhan sangat cinta pada diri kita. Dan kebenaran tentang dunia ini, bahwa kita tidak akan lama tinggal di dunia ini, kita harusnya memikirkan bahwa kita tidak hanya fokus pada hidup di dunia sekarang ini saja, tapi kita harus fokus pada dunia di mana kita hidup nanti, di langit kedua dan bumi kedua, di langit baru dan bumi baru. Kita Yesus katakan supaya kita tidak menyimpan harta di dunia, tapi menyimpan harta di surga yang tidak ada ngengat dan tidak ada rayap di sana, sehingga kita tidak hanya fokus pada hidup saat ini saja, tapi kita fokus pada hidup nanti setelahnya. Dan pada saat kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru, kita tahu bahwa kita tidak lagi hidup buat diri kita saja, tapi kita hidup buat orang lain juga. Karena Alkitab mengatakan kekristenan itu tidak bisa sendiri. Kekristenan itu harus berkomunitas. Jadi ada banyak hal di sini, Alkitab ini, yang membantu kita untuk mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ingat langkahnya tadi, tinggal di dalam Yesus Kristus, menjadi murid, baca dan studi firman Tuhan, dan pada saatnya saudara akan mengetahui kemerdekaan, dan kemerdekaan akan memerdekakan saudara. Yuk, bersama-sama dengan saya, mari kita kembali kepada Alkitab. Kita baca Alkitab setiap hari, supaya kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan kita. Karena apa? Karena kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan bijaksana, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang merdeka. Tuhan memberkati.